Rizal Hakim, seorang mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang menciptakan inovasi dan kegiatan sosial. Anak muda ini menjadi koordinator proyek dalam pengembangan Mastion atau Mastitis Detection, suatu alat berbasis elektrik optical sensor yang dirancang untuk mendeteksi penyakit mastitis atau penyakit yang sering menyerang sapi perah dan berdampak langsung pada kualitas serta kuantitas susu. Penemuan Rizal tentu sangat bermanfaat bagi peternak sapi perah. Rizal juga mendirikan bimbingan belajar, sebuah program sosial pendidikan gratis untuk siswa kurang mampu. Program ini merupakan bagian dari proyek sosial penerima Bright Scholarship yang terinspirasi dari pengalaman pribadinya saat kesulitan mengikuti bimbel atau les karena keterbatasan biaya. Seperti apa kisah inspiratif Rizal? Saksikan dalam Sah Selalu Ada Hikmah bersama Koh Dennis Lim. Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujanya kepada Allah dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini tentu narasumber kita harus luar biasa kalau udah masuk sini. Beliau seorang mahasiswa tapi sudah berprestasi, nemuin alat, bikin alat untuk mendeteksi penyakit mastitis pada sapi, ya. Namanya Mastion. Dan juga mendirikan bimbel gratis buat ngebantu teman-teman yang pengen masuk kampus idamannya, ya, gratis, Masya Allah. Kita langsung ngobrol aja kepada beliau, ya. Ini masih kuliah loh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Kang Rizal Hakim. Ya, Rizal Hakim, betul. Masya Allah, panggilnya Kang Rizal, ya. Betul. Asli Rizal. Bogor nih. Asli Bogor, cuman lahir di Bekasi sih. Oh gitu. Tapi besar dari SD sampai SMA sampai kuliah di Bogor. Alhamdulillah. Kita izin tanya-tanya, ya. Siap. Masya Allah. Ini gimana awalnya bisa nemuin tadi alat untuk mendeteksi mastitis pada sapi itu? Ya, Dan emang kalau sapinya mastitis itu emang kenapa gitu? Bahayanya apa? Orang bahkan masih ada yang nggak tahu mastitis itu apa. Iya. Jadi awal itu ketika aku di tingkat awal dapat tugas dari dosen untuk kunjungan ke peternakan sapi perah di Bogor. Dan aku ngeliat di sana kok produksinya nggak seoptimal yang diajarkan dosen ya. Di negara maju itu biasanya sampai 25 liter per hari. Di kita biasanya Per hari per sapi. per sapi. Sedangkan di kita 10 sampai 15 liter per hari. Itu kan gapnya lumayan jauh ya kok. Walaupun memang ada pengaruh dari iklim dan sebagainya. Namun setelah saya pelajarin, setelah saya diskusikan bersama dosen, ternyata ada satu penyakit yang jadi permasalahan utama di peternakan sapi perah, yaitu mastitis. Jadi mastitis itu peradangan ambing dan disebabkan biasanya dari sisa susu yang tidak sampai habis di perahnya. Keluarnya, kemudian nanti ada bakteri yang menginfeksi ambingnya, sehingga nanti bisa ada mastitis klinis dan mastitis subklinis. Nah, tapi yang biasanya itu yang paling bahaya adalah mastitis subklinis, karena tidak terdeteksi oleh mata kita gitu. Seperti sehat, tapi padahal dia sakit. Dan ketika kita terperah, kemudian kita kasih konsumen, itu sangat bahaya kok. Karena bakteri, susunya jadi beracun? Susunya bisa dibilang beracun ya, karena bakterinya cukup banyak sekali melewati ambang batas yang ditetapkan oleh SNI. Karena jatuhnya dia infeksi ya? Infeksi, bahkan bahayanya tuh bisa ke ternaknya, ke peternaknya, kita sebagai konsumen. Ke ternaknya nanti pabrik susunya bisa tidak memproduksi lagi, dia kesakitan gitu. Kemudian untuk peternaknya profitnya bisa menurun karena itu penghasilan utamanya. Harusnya tadi 25 liter per hari, ini jadi cuma 10 sampai 15 lah. Nah, akhirnya sampai bisa nemuin alatnya, wah ini sakit nih. Nah, gimana tuh ceritanya? Aku coba diskusikan sih bersama dosen, biasanya peternak gimana sih deteksinya gitu. Ternyata kalau untuk mastitis klinis biasanya hanya dari pandangan mata aja gitu. Dan itu kan jadi tergantung subjektivitas ya. Dan kemudian ada satu alat lagi untuk subklinis menggunakan CMT namanya. Bayangkan kalau misalkan ada 20 sapi, 50 sapi, itu kan akan makan banyak waktu ya. Dan lagi-lagi melihatnya dari segi warna, lagi-lagi subjektivitas. Makanya kita diskusikan bagaimana caranya objektif dan efisien untuk peternak. Aku diskusi juga dengan temanku dari perangkat lunak. Ternyata ada teknologi IoT, teknologi machine learning untuk melihat, mendeteksi mastitis lebih objektif, seperti itu kok. Gimana cara kerjanya atau bentuk alatnya kayak gimana? Jadi kita ada dua alat saling terintegrasi, ada Mastion Cam sama Mastion VT. Untuk Mastion Cam dia mendeteksi secara otomatis di kandang, berjalan sendiri di kandang, dan dilihat di scanning sapi-sapi mana saja yang terindikasi mastitis dan sapi mana saja yang tidak mastitis. Robot otomatis. Robot gerak sendiri, dia otomatis keliling sendiri. Betul. Dan dia nanti nyamperin sapinya satu-satu, ngecekin, scanning pakai machine learning. Karena sebelumnya kita latih menggunakan data-data yang ada di peternakan, kemudian kita pakai data sekunder juga di internet. Jadi si robotnya sudah hafal gitu, mana sapi yang mastitis, mana sapi yang tidak mastitis. Tingkat akurasinya?
Kemarin kita coba di sekitar 78 sih, 78%. Karena masih teknologi terbaru, jadi memang masih banyak sekali pengembangan yang harus dilakukan. Tapi untuk memperkuat, jadi tadi ada 2 alat, Mastion Cam dan Mastion VT. Untuk Mastion VT, kita mendeteksinya menggunakan nilai konduktivitas yang ada di dalam susu. Jadi kemarin kita sempat uji, bahwasanya ternyata semakin tinggi nilai konduktivitas atau nilai listrik yang ada di dalam susu, itu berkorelasi positif dengan nilai sel somatik yang ada di dalam. Jadi dites bisa ngalirin listrik atau enggak? Iya, jadi Iya kan? salah satu indikator mastitis itu adalah sel somatik yang meningkat kok di dalam susu. Nah, kita melihat sel somatik meningkat ini, kita coba pakai sensor konduktivitas. Makanya kita buat alat menggunakan sensor konduktivitas dan efektif gitu untuk melihat sapi mana yang mastitis dan tidak Ini mastitis. bagi yang mungkin masih belum paham. Jadi kan cairan itu bisa mengalirkan listrik, disebutnya konduktor. Nah, ini ternyata tingkat dia bisa ngalirin listriknya itu nanti akan berbeda kalau misalkan si susunya itu keluar dari yang mastitis sakit. Nah, itu bisa dideteksi ternyata. Ditemukan ilmunya. Masya Allah. Dan alat yang dibuat oleh Kang Rizal ini sudah dipatenin kah? Dan juga selama ini udah disebar nggak untuk supaya akhirnya jadi banyak yang menggunakan di setiap peternakan? Untuk di paten, alhamdulillah kita dapat dukungan juga dari IPB kemarin, dibantu untuk pendaftaran paten dan sekarang sudah terdaftar di paten. Haki, paten dan lainnya yang kita perlukan itu sudah kita amankan. Kemudian sebenarnya sempat dari sebuah perusahaan ingin mengkomersilkan produk kita, namun kemarin karena kita bentrok dengan kegiatan Pekan Ilmiah Nasional, kita harus lomba di Surabaya. Kemudian kita harus juga mengikuti kegiatan kuliah sehingga kita keep dulu kemarin karena kemarin ada beberapa pertimbangan sehingga apabila sekarang ada perusahaan yang ingin berkolaborasi kembali, kita sangat terbuka lebar sih kok. Cuman kemarin sebenarnya kita bilangnya kita mau Pekan Ilmiah Nasional dulu nih, nanti setelah pulang dari sana coba kita follow up lagi. Tapi ternyata perusahaan tersebut sudah berubah pikiran mungkin ya. Seperti itu. Gak apa-apa. Namanya penemuan yang mahal kan di sini. Sekalinya ini otak udah berkreasi, akhirnya dihargai mahal. Udah tenang aja, Masya Allah ya. Dan udah diakuin sama nasional juga, sudah dideteksi oleh Kemendikbud mungkin? Kalau dari Kemendikbud kebetulan kita dapat dana juga dari Kemendikbud sih kok. Jadi ada program namanya program kreativitas mahasiswa atau bisa PKM. Dan kalau misalkan proyeknya berhasil itu lolos sampai ke PIMNAS, tadi Pekan Ilmiah Nasional kita sudah sampai lolos ke PIMNAS. Dan untuk paten sudah aman dan kemarin dapat penghargaan juga dari IPB, nama programnya IPB Bersyukur. Dan insya Allah untuk kedepannya kita fokus untuk pengembangan si Mastion ini sih kok. Dan kita kemarin beberapa kali uji coba juga di peternakan dan alhamdulillah works dengan baik seperti itu. Ngajarin ke peternaknya susah nggak? Kadang kan mereka ada yang nggak terbiasa dengan teknologi. Betul. Bisa dibilang itu tantangan cukup besar untuk kita ya kok. Tapi dengan pelan-pelan kemudian kita bilang bahwasannya ini untuk membantu, bukan untuk merepotkan. Ya alhamdulillah ada beberapa peternakan yang memang terbuka untuk hal tersebut. Masya Allah. Gitu dia pemirsa. Kita jeda dulu sebentar karena habis ini masih banyak obrolan yang lebih seru dengan Kang Rizal. Jangan kemana-mana, tetap di Sa'ah Selalu Ada Hikmah. Kita mengutamakan untuk teman-teman yang kurang mampu ya kok. Tapi tidak menutup kemungkinan juga apabila mampu dan punya keinginan besar untuk berdampak, kita sangat terbuka lebar.